Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yang kami rasakan sampai pada saat ini, Tuhan sudah jaga, pelihara dan lindungi kami dari ketiduran kami di malam hari. Sehingga kami boleh bangun di pagi ini, kami merasakan akan kebesaran dan kekuatan, itu semua berasal dari Tuhan. Di pagi yang indah ini, di Sabat yang suci ini, sebelum kami beribadah sebentar, biarlah kami juga boleh mempelajari akan firman Tuhan dan mendengarkannya melalui renungan pagi ini. Dan kiranya firman ini dapat menolong kami untuk mengerti maksud-maksud Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami pelajari, kami dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan segera datang, kami boleh diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Sabat, tanggal 17 Juli 2021. Dengan judul, Keberanian Penurutan Didemonstrasikan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi mengadakan perjalanan dengan Ishak di sisinya. Ia melihat di hadapannya gunung yang dikatakan Allah kepadanya akan dinyatakannya sebagai tempat ia harus mengorbankan anaknya. Ia memindahkan kayu itu dari bahu hambanya, lalu meletakkannya ke atas Ishak, yaitu yang akan dikorbankan. Ia mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyengsarakan nyawanya. Siap untuk pekerjaan yang dituntut Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan tangan yang sangat lemas, ia mengambil api. Ketika Ishak bertanya, "Ya Bapa, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Tetapi Abraham tidak dapat memberitahukan kepadanya sekarang. Bapa dan anak mendirikan mezbah dan tibalah saat yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahukan kepada Ishak hal yang telah menyengsarakan jiwanya sepanjang perjalanan yang jauh. Bahwa Ishak sendirilah korban itu. Ishak bukanlah seorang anak-anak. Ia adalah orang muda yang sudah dewasa. Ia tentu dapat menolak untuk menyerahkan kepada maksud bapaknya. Sekiranya ia memilih berbuat demikian, ia tidak menuduh bapaknya sakit ingatan. Dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ia menyerah. Ia percaya pada kasih bapaknya dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini dari satu-satunya anaknya kalau Allah tidak menyuruh dia berbuat demikian. Ishak diikat dengan tangan gemetar, tangan yang penuh kasih dan belas kasihan, sebab Allah telah mengatakannya. Anak itu menyerah untuk dikorbankan, sebab ia percaya akan ketulusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedia, ketika iman ayah dan penyerahan anak sudah diuji sepenuhnya, malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat yang sudah hampir menyembelih anaknya dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu sudah cukup untuk menuruti Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan. Keberanian yang besar pun diperlukan. Kita dapat mengenal Kristus hanya oleh mengasihi dan menuruti Dia. Tuhan memanggil orang-orang yang gagah berani, yang tidak akan takut ataupun gemetar. Demikianlah firman Tuhan
yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.